Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita kami. Kami boleh Engkau hantarkan tiba di hari yang baru ini di dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Kami akan awali segala aktivitas dan pekerjaan kami ya Tuhan oleh firman-Mu yang akan Kau perdengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami boleh membuka hati dan boleh Tuhan menyambut setiap pesan firman-Mu demi kebaikan yang menuntun kepada segala kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkanlah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus yang telah diberi tugas dan status sebagai terang bagi dunia. Seperti dikutip dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Tentu terang yang dimaksud dalam nats firman ini menggambarkan tentang perbuatan kita dan cara hidup kita yang benar, yang selalu memberikan pengaruh yang positif, yang harus senantiasa dapat terpancar di dalam perbuatan dan teladan hidup di tengah-tengah dunia yang gelap dan penuh dengan dosa. Terang itu adalah sesuatu yang dapat dilihat orang lain, sehingga orang yang berjalan di dalam terang itu dapat berjalan dengan baik dan tidak jatuh atau bahkan tidak tersandung. Ada dua hal yang sangat penting yang ingin disampaikan di dalam firman ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk rajin berbuat baik kepada semua orang sebagai anak-anak terang. Orang-orang lain harus dapat melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik yang kita lakukan. Dan kata baik dalam bahasa Yunani dikatakan agathos, yang berarti sesuatu yang baik mutunya. Tetapi menurut kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 ini, kata baik yang diucapkan oleh Yesus dalam nats ini adalah kata kalos, yang berarti sesuatu yang bukan hanya baik tetapi juga indah dan menarik hati dan mempunyai daya tarik. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang baik dari orang Kristen itu bukanlah terbatas hanya harus baik mutunya, melainkan juga harus mempunyai daya tarik. Perbuatan itu harus mempunyai sifat yang menarik, karena di dalamnya memiliki pesona yang luar biasa. Namun kita harus mengetahui bahwa perbuatan baik atau kebaikan itu dapat diartikan secara luas, di mana ada kebaikan yang dilakukan seseorang yang mempunyai daya tarik dan menarik hati, tetapi ada juga kebaikan yang justru sebaliknya menolak dan menyingkirkan orang lain. Namun di dalam kebaikan, menurut kacamata iman orang Kristen, sangat terang mengatakan bahwa di dalam kebaikan yang sejati itu ada keindahan yang benar-benar membuat segalanya indah. Dan yang kedua, pesan firman ini yang ada hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada kita, yaitu bahwa firman yang menyapa kita pada hari ini terang menekankan bahwa perbuatan kita yang baik harus dapat menarik perhatian, bukan kepada diri kita sendiri, melainkan adalah untuk kemuliaan kepada Allah. Sebab kebaikan sebesar apapun yang kita lakukan dengan motif sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain, agar orang lain memuji dirinya dan agar orang lain mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang baik,
melalui segala perbuatan-perbuatan baiknya itu, maka itu pada dasarnya bukanlah kebaikan Kristen yang sejati. Hal ini dikatakan karena ada banyak orang di dunia ini yang dengan senang hati melakukan kebaikannya hanya untuk mencari puji-pujian bagi dirinya sendiri. Kebaikan yang kita lakukan sebagai orang Kristen adalah kebaikan yang berangkat dari dasar karena Allah sudah terlebih dahulu melakukan apa yang baik bagi kita. Itu sebabnya kita diperintah juga untuk berbuat baik dengan kasih yang murni kepada semua orang tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu. Firman ini mengajak kita sebagai anak-anak terang yang telah menerima kebenaran dan keselamatan melalui Kristus sebagai sumber terang hidup, agar kita mau menunjukkan kasih, keadilan, kemurahan hati, kebenaran, dan pengampunan kepada setiap orang, sehingga oleh perbuatan baik itu semua orang dapat dituntun untuk percaya kepada Yesus dan nama Allah pun dimuliakan. Oleh karena itu, hiduplah tetap setia kepada Kristus dengan senantiasa mau bersedia memancarkan terang kebaikan bagi semua orang. Biarlah nama kita semakin kecil, tetapi nama Tuhan semakin dibesarkan dan dimuliakan melalui segala perbuatan baik kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, firman-Mu telah Engkau perdengarkan. Biarlah itu menjadi pelita yang menolong kami, yang menjadi pedoman bagi hidup kami untuk menuntun setiap langkah kami menuju kepada kehendak dan rancangan-Mu yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini, Engkau berkati seluruh persekutuan, Engkau berkati seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu dan juga yang dilakukan oleh gereja-Mu ini, agar semua dapat mendatangkan kebaikan dan sukacita. Engkau berkati juga mereka seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada hari ini turut merayakan hari ulang tahun pernikahannya dan juga hari ulang tahun kelahirannya. Biarlah mereka boleh semakin bertambah umur dan usia dan sukacitanya, bertambah hikmatnya, dan bertambah segala hal yang baik yang telah Engkau persiapkan dan sediakan bagi mereka semua. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.